Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 sebagai moderator kelompok 8. Kami akan membawakan presentasi pada bab 34 dengan topik bab Ilmu Ekonomi Makro, Perekonomian Terbuka, Neraca Pembayaran dan Tingkat Kurs. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan nama-nama kelompok saya, yaitu pemateri pertama yang disampaikan oleh Komang Pipinovia dengan NPM akhir 044, dan yang kedua Feni Revitasari dengan akhir NPM 048, dan yang ketiga Rofi Janitra Alvaro dengan akhir NPM 054, dan Marsha Alivia dengan akhir NPM 050, dan Rizky Adirahma dengan akhir NPM 067, dan Rini Rohmawati dengan akhir NPM 049, dan Laila Nur Azizah 051, Putri Agus Fatimah 062, dan Miranda 046, dan yang terakhir Muhammad Evan Ananta dengan NPM akhir 074. Nah, pada topik pertama, kita akan membahas Ilmu Ekonomi Makro, Perekonomian Terbuka secara lebih terperinci. Yang pertama kita membahas neraca pembayaran atau catatan transaksi, yaitu suatu negara dengan negara lain di dunia. Nah, pada bagian pertama, neraca pembayaran ini adalah catatan transaksi suatu negara dalam barang, jasa, atau aset negara lain di dunia. Juga merupakan catatan sumber atau penawaran dan penggunaan atau permintaan valuta asing negara itu. Nah, di sini valuta asing ini adalah semua mata uang asing selain mata uang asing domestik suatu negara tertentu. Nah, yang ketiga ini penawaran valuta asing. Dari mana valuta asing ini berasal? Nah, secara sederhana, yaitu Amerika Serikat sebenarnya warga negara atau perusahaan AS menghasilkan valuta asing ketika menjual produk jasa atau aset pada negara lain. Nah, pada topik bab kedua, kita membahas neraca transaksi berjalan. Sebelum kita membahas transaksi berjalan, adapun pengertian dari neraca perdagangan, yaitu ekspor barang dan jasa suatu negara dikurangi impor barang dan jasanya. Yang kedua, yaitu defisit perdagangan. Nah, di sini defisit perdagangan ini adalah terjadi ketika ekspor barang dan jasa suatu negara lebih sedikit daripada impor barang dan jasanya pada periode tertentu. Nah, yang bagian ketiga yaitu saldo saldo neraca transaksi berjalan. Nah, saldo transaksi ini pengertiannya adalah ekspor barang neto plus pendapatan investasi neto plus pembayaran transaksi neto. Nah, sekarang kita masuk pada neraca transaksi berjalan. Diperlihatkan pada tabel 3.4 halaman 8384. Nah, pembahasannya butir pertama yaitu dalam neraca transaksi berjalan adalah perdagangan barang AS. Kategori ini meliputi ekspor chip, komputer, keripik kentang, dan CD musisi, serta impor whisky Skotlandia. Kalkulator Jepang dan minyak bumi Meksiko. Ekspor AS menghasilkan valuta asing untuk Amerika Serikat dan merupakan akun kredit. Nah, pada neraca transaksi berjalan impor AS mengonsumsi valuta asing dan merupakan akun debit. Pada tahun 2004, Amerika Serikat mengimpor barang sekitar 665,5 miliar US dollar, lebih banyak daripada barang yang diekspornya.
Kemudian, dalam neraca transaksi berjalan tercantum butir jasa. Seperti sebagian besar negara lain, Amerika Serikat memberi jasa dari dan menjual jasa kepada orang lain. Sebagai contoh, yang pertama, perusahaan AS yang mengirimkan gandum ke Inggris mungkin membeli asuransi dari perusahaan asuransi Inggris. Nah, produsen bunga Belanda mungkin mengirim bunga melalui udara di Amerika Serikat dengan pesawat Amerika. Dalam kasus pertama ini, Amerika Serikat mengimpor jasa sehingga mengonsumsi valuta asing. Pada kasus kedua, Amerika Serikat menjual jasa pada orang asing dan menghasilkan valuta asing. Pada tahun 2004, Amerika Serikat mengekspor jasa sekitar 48,4 miliar US dollar, lebih banyak daripada jasa yang diimpornya. Nah, defisit perdagangan AS ini pada tahun 2004 sangat besar, yaitu sekitar 617,1 miliar atau 665,5 miliar dikurangi 48,4 miliar US dollar. Nah, butir yang ketiga ini dalam neraca transaksi berjalan terkait dengan pendapatan investasi warga negara AS memegang aset luar negeri atau saham, obligasi, dan riset real seperti bangunan dan pabrik, dividen, bunga sewa, dan laba yang dibayarkan pada pemegang aset AS adalah sumber valuta asing. Sebaliknya, ketika orang asing menghasilkan dividen, bunga, dan laba atas aset yang dipegang di Amerika Serikat, valuta asing dikonsumsi. Pada tahun 2004, pendapatan investasi yang diterima dari orang asing melebihi pendapatan investasi yang dibayarkan pada orang asing sekitar 24,1 miliar US dollar. Nah, butir keempat ini dalam tabel 34.1 dengan halaman 384 adalah pembayaran transfer neto. Pembayaran transfer dari Amerika Serikat pada orang asing adalah penggunaan valuta asing yang lain. Sebagian pemerintah AS, Anda mungkin mengirimkan cek ke lembaga sosial di Afrika. Sebaliknya, beberapa orang asing melakukan pembayaran transfer pada Amerika Serikat. Neto berarti selisih antara pembayaran dari Amerika Serikat ke orang asing dan pembayaran dari orang asing ke Amerika Serikat. Nah, itu pada topik bab pertama. Dan topik bab keduanya akan dibahas oleh Feni Revitasari. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Revitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca modal. Tiap transaksi yang dicatat di neraca transaksi berjalan memiliki transaksi penyeimbang yang dicatat di neraca modal. Peningkatan impor suatu negara akan menghasilkan peningkatan aset asing di negara tersebut, dan sebaliknya peningkatan ekspor di suatu negara menghasilkan peningkatan aset negara di luar negeri, karena orang asing harus membayar ekspor negara tersebut. Lalu saldo neraca modal mencakup penjumlahan hal-hal berikut, yaitu perubahan aset swasta negara tersebut di luar negeri, perubahan aset swasta asing di negara tersebut, perubahan aset pemerintah suatu negara di luar negeri, dan perubahan aset pemerintah suatu negara. Selisih statistika didapatkan dari neraca saldo transaksi berjalan dikurangi saldo neraca modal dan ditambah dengan transaksi neraca modal neto. Neraca pembayaran adalah jumlah saldo pada neraca transaksi berjalan, saldo neraca modal, transaksi neraca modal bersih, dan selisih statistika yang nilainya selalu nol. Perubahan bersih adalah perubahan aset asing suatu negara minus perubahan aset suatu negara di luar negeri yang sama dengan negatif saldo neraca transaksi berjalan, bukan perubahan dalam aset suatu negara di luar negeri. Lalu transaksi neraca modal neto, di mana nilainya sangat kecil dan meliputi hal-hal seperti pemutuhan utang pemerintah suatu negara. Jenis transaksi ini mempengaruhi neraca modal tetapi bukan neraca transaksi berjalan. Lalu banyak transaksi yang dicatat di neraca modal yang tidak berkaitan dengan neraca transaksi berjalan. Pada gambar di PPT ini, neraca modal di nomor 6 perubahan aset Amerika
Serikat, swasta di luar negeri itu minus karena dimana dia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Lalu nomor 7 itu perubahan aset swasta asing di Amerika Serikat bertanda positif karena swasta lebih banyak memberikan ekspor daripada mengimpor. Lalu nomor 8, perubahan aset pemerintah Amerika Serikat di luar negeri bertanda positif karena lebih banyak ekspor daripada impor. Lalu yang nomor 9, perubahan aset pemerintah asing di Amerika Serikat bertanda positif karena lebih banyak ekspor daripada impor. Saldo neraca modal didapatkan dari penjumlahan nomor 6, 7, 8, dan 9 menghasilkan saldo neraca modal. Sedangkan transaksi neraca modal itu didapatkan dari pengurangan antara saldo neraca transaksi berjalan dengan saldo neraca modal. Lalu selisih statistika didapatkan dari pengurangan saldo neraca transaksi berjalan dengan transaksi neraca modal itu. Maksudnya selisih statistika didapatkan dari saldo neraca transaksi berjalan dikurangi dengan saldo neraca modal. Sedangkan neraca pembayaran yaitu penjumlahan antara nomor transaksi neraca modal itu dengan selisih statistika dan saldo neraca transaksi berjalan serta saldo neraca modal. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raufi Janitra Alvaro dengan akhiran NPM 054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang output atau pendapatan ekuilibrium dalam perekonomian terbuka. Sektor internasional dan pengeluaran agregat yang direncanakan. Untuk menganalisis sektor internasional, kita harus memasukkan komponen barang dan jasa yang diekspor suatu negara lain di dunia, maupun impor yang dilakukannya juga. Jika kita menyebut ekspor barang dan jasa itu sebagai IX, seharusnya jelas bahwa IX adalah komponen pendapatan dan output total. Ekspor hanya mewakili permintaan produk domestik, bukan dari permintaan dari rumah tangga dan perusahaan dalam negeri dan pemerintah, melainkan permintaan dari negara lain di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan impor? Perlu kita ingat, impor bukanlah bagian dari output Y domestik. Ingat juga, ketika kita melihat belanja konsumsi total rumah tangga, belanja investasi total perusahaan, dan belanja pemerintah total, impor itu dimasukkan. Oleh sebab itu, untuk menghitung output domestik dengan benar, kita harus mengurangkan bagian konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan yang membentuk impor. Pengeluaran agregat yang direncanakan dalam perekonomian terbuka yaitu AE sama dengan C plus I plus G plus IX min IM. Dua istilah terakhir IX min IM merupakan ekspor neto barang dan jasa. Ekspor neto barang dan jasa adalah selisih antara ekspor total dan impor total suatu negara. Menentukan tingkat impor, kita harus mengasumsikan bahwa tingkat impor adalah fungsi pendapatan Y. Logika sederhananya, jika pendapatan suatu negara naik, maka impor pun cenderung naik. Di sini ada paragraf 34.1, tentukan output ekuilibrium dalam perekonomian terbuka. Di sini ada kurva dalam bagian A, belanja investasi yang direncanakan I, belanja pemerintah atau G, dan ekspor total atau IX ditambahkan pada konsumsi atau C untuk mendapatkan pengeluaran agregat yang direncanakan. Akan tetapi C plus I plus G plus IX meliputi belanja impor. Dalam bagian B, jumlah yang diimpor pada tiap tingkat pendapatan dikurangkan dari pengeluaran agregat yang direncanakan. Output equilibrium terjadi pada Y sama dengan 200, di mana titik pengeluaran agregat domestik yang direncanakan memotong garis 45 derajat. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Marsha Alivia dengan NPM 22110111050 akan melanjutkan presentasi.
Angka pengganda perekonomian terbuka. Angka pengganda sederhana sama dengan 1/1 min MPC atau 1/MPS, yaitu peningkatan berlanjut dalam belanja pemerintah sama dengan delta G akan menyebabkan peningkatan output agregat delta G 1/1 min MPC. Jika MPC adalah sebesar 0,75 dan pembelian produk naik sebesar 10 miliar dolar, pendapatan equilibrium akan naik sebesar 4 kali 10 miliar dolar atau sebesar 40 miliar dolar. Angka penggandanya adalah 1/1 min 0,75 sama dengan 1/0,25 sama dengan 4. Inti dari model angka pengganda perekonomian terbuka secara ringkas adalah efek peningkatan berlanjut dalam belanja pemerintah atau investasi atas pendapatan, yaitu angka pengganda lebih kecil dalam perekonomian terbuka daripada dalam perekonomian tertutup. Alasannya, ketika belanja pemerintah atau investasi naik dan pendapatan serta konsumsi ikut naik, sejumlah belanja konsumsi ekstra yang ada dibelanjakan pada produk asing dan bukan dibelanjakan pada barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Impor dan ekspor serta efek umpan balik perdagangan. Determinan impor. Faktor yang sama yang mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga dan perilaku investasi perusahaan cenderung memengaruhi permintaan impor karena sebagian barang impor adalah barang konsumsi dan sebagiannya lagi adalah barang investasi. Contoh, segala hal yang meningkatkan belanja konsumsi cenderung meningkatkan permintaan impor. Determinan ekspor. Permintaan ekspor bergantung pada aktivitas ekonomi di negara lain di dunia. Upah real, kekayaan, pendapatan non-tenaga kerja, tingkat bunga negara lain di dunia, dan seterusnya. Serta atas harga barang Amerika Serikat relatif terhadap barang di negara lain di dunia. Jika output luar negeri naik, ekspor Amerika Serikat cenderung naik. Ekspor Amerika Serikat juga cenderung naik ketika harga Amerika Serikat turun relatif terhadap harga di negara lain di dunia. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rizky Adirama dengan ujung MPM 067 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu efek umpan balik perdagangan, yaitu kecenderungan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi di seluruh dunia yang kemudian memberikan umpan balik pada negara tersebut. Selanjutnya, harga ekspor dan impor serta efek umpan balik harga. Ketika suatu negara mengalami kenaikan harga domestik, harga ekspornya akan meningkat. Juga berlaku bahwa ketika harga impor suatu negara naik, harga barang domestik mungkin naik sebagai tanggapannya. Nah, efek umpan balik harga sendiri yaitu proses di mana peningkatan harga domestik di suatu negara bisa melakukan umpan balik pada negara itu sendiri melalui harga impor dan ekspor. Peningkatan tingkat harga di suatu negara bisa mendorong harga di negara lain. Peningkatan harga ini pada gilirannya meningkatkan tingkat harga di negara pertama. Nah, misalkan tuh ada negara Meksiko mengalami peningkatan tingkat harga domestiknya. Ini akan meningkatkan harga ekspornya ke negara lain. Peningkatan harga impor Kanada dari negara lain akan menyebabkan peningkatan harga domestik di Kanada. Kanada juga mengekspor ke negara lain. Peningkatan harga Kanada menyebabkan peningkatan harga ekspor Kanada ke negara lain yang kemudian meningkatkan tingkat harga domestik negara lain lebih tinggi. Nah, kondisi tersebut dinamakan dengan efek umpan balik harga. Materi selanjutnya yaitu perekonomian terbuka dengan tingkat kurs fleksibel. Tingkat kurs tetap yang disetujui dalam kesepakatan Bretton Woods berlaku sebagai kesepakatan moneter internasional hingga tahun 1971. Pada 1971, Amerika Serikat dan sebagian besar negara lain memutuskan untuk menghapuskan sistem tingkat kurs tetap serta memilih tingkat kurs yang mengambang. Tingkat kurs mengambang atau kurs pasar yaitu tingkat kurs yang ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang tidak diatur. Tingkat kurs menentukan harga barang yang diimpor relatif terhadap barang domestik dan bisa berdampak pada tingkat impor dan ekspor. Pergerakan tingkat kurs memiliki dampak penting atas impor, ekspor, dan pergerakan modal antar negara. Materi selanjutnya yaitu pasar valuta asing.
Untuk dapat mengetahui apa yang menentukan ketika tingkat kurs pada sistem tingkat kurs mengambang, kita dapat mengasumsikan hanya ada dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Agar lebih mudah untuk memahami sebuah dunia yang hanya dua negara, kita bisa menerapkan pada dunia yang banyak mitra dagang. Selanjutnya yaitu penawaran dan permintaan pound. Di dalam kasus dua negara, orang yang meminta pound adalah pemegang dolar yang berusaha menukarkannya dengan dolar. Penawaran uang adalah jumlah semua uang yang saat ini beredar. Permintaan dan penawaran dolar di pasar valuta asing menentukan tingkat kurs permintaan saldo uang, dan penawaran uang domestik total menentukan tingkat bunga. Kemudian pada tabel 34.2 mengikhtisarkan beberapa kategori utama yang meminta dan menawarkan valuta asing pada kasus dua negara, yaitu negara Amerika Serikat dan Inggris. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Laila Rajia dengan NPM 2211011051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rini. Apresiasi mata uang. Apresiasi mata uang merupakan suatu kenaikan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Apresiasi ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran yang banyak di pasar valuta asing. Depresiasi mata uang. Depresiasi mata uang adalah penurunan daya beli mata uang domestik relatif terhadap mata uang lainnya. Depresiasi ini memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, khususnya perdagangan internasional dan transaksi keuangan internasional. Dapat kita lihat kurva di bawah ini. Kurva di bawah ini menjelaskan tentang US dollar bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal pada E. Ini dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Event yang mengurangi permintaan dolar dan sehingga mengurangi E akan menjadi depresiasi dari dolar. Tingkat kurs equilibrium. Kurva ini menunjukkan interaksi permintaan dan penawaran kurva valuta asing. Garis tegak lurus menggambarkan nilai harga valuta asing, yaitu rupiah per dolar Amerika Serikat, sedangkan garis mendatar menggambarkan jumlah valuta asing berupa dolar Amerika Serikat. Berdasarkan kurva tersebut, terlihat bahwa jika ekspor barang dan jasa Indonesia meningkat, maka penawaran dolar akan meningkat. Apabila permintaan dolar tetap, maka akan terjadi perubahan kurs falas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kurs, yaitu paritas daya beli. Di sini ada hukum satu harga, di mana hukum satu harga ini merupakan suatu kondisi di mana barang yang identik harus dijual dengan harga yang sama dimanapun barang itu dijual. Jika biaya transportasi barang di antara kedua negara adalah kecil. Contohnya, harga bola basket yang seharusnya sama di Kanada dan di Amerika Serikat. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Putri Agus Fatima dengan NPM 2211011062. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Teori paritas daya beli merupakan teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa tingkat kurs ditetapkan sedemikian rupa sehingga harga barang yang serupa di negara berbeda adalah sama. Tingkat inflasi yang tinggi di satu negara relatif terhadap negara lain memberi tekanan atas tingkat kurs di antara kedua negara. Dan ada kecenderungan umum bagi mata uang negara dengan inflasi yang relatif tinggi untuk terdepresiasi. Efek tingkat kurs atas perekonomian. Ketika tingkat kurs tetap, rumah tangga membelanjakan sejumlah pendapatan mereka atas impor dan angka pengganda lebih kecil daripada sebaliknya. Impor adalah
kebocoran dari aliran melingkar, serupa dengan pajak dan tabungan. Sedangkan ekspor sebaliknya. Ekspor adalah suntikan ke dalam aliran melingkar sebagai hasil pembelanjaan atas barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dari luar negeri dan bisa mendorong output. Sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Miranda, NPM 2211011046. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi terkait efek tinggi kurs terhadap impor, ekspor, dan GDP real. Pada umumnya, kita mengetahui bahwa ketika mata uang satu negara ini mengalami depresiasi, artinya nilainya mengalami penurunan. Nah, ketika nilainya mengalami penurunan, ini menyebabkan dua dampak utama. Yang pertama, yaitu nilai impornya meningkat, yang kedua nilai ekspornya menurun. Diasumsikan jika pembeli asing meningkatkan pembelian atas barang dan pembeli dalam negeri mensubstitusikan barang impor dengan barang buatan, maka akan menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu pengeluaran agregat atas output domestik mengalami peningkatan. Yang kedua, persediaannya akan mengalami penurunan, dan yang ketiga GDP realnya akan mengalami peningkatan. Oke, poin selanjutnya yaitu tingkat kurs dan neraca perdagangan. Nah, pada slide ini sudah dijelaskan bahwa tingkat kurs dan neraca perdagangan ini dapat diasumsikan dengan kurva J. Efek kurva J ini untuk menunjukkan bahwa kondisinya akan mengalami buruk terlebih dahulu sebelum nantinya seiring berjalannya waktu kondisinya mengalami perbaikan. Nah, pada kurva J ini, pada slide ini ditunjukkan bahwa kurva yang paling bawah ini, pada titik paling bawah ini menunjukkan kondisi buruk, dan titik paling atas ini menunjukkan kondisi setelah mengalami perbaikan. Untuk mengetahui neraca perdagangan itu dapat menggunakan rumus harga dolar ekspor dikali kuantitas ekspor dikurang harga dolar impor dikali kuantitas impor. Slide selanjutnya yaitu poin tentang tingkat kurs dan tingkat harga. Nah, pada umumnya depresiasi ini cenderung meningkatkan tingkat harga. Mengapa depresiasi cenderung meningkatkan tingkat harga? Itu terdapat dua alasan. Yang pertama yaitu karena ketika penetapan tingkat harga itu cenderung lebih murah, maka produknya cenderung akan lebih kompetitif di pasar dunia. Yang kedua, depresiasi ini cenderung membuat input impor itu lebih mahal. Nah, jika biaya naik, maka kurva penawaran agregatnya akan bergeser ke kiri, dan jika kurva penawaran agregatnya bersifat tetap, itu artinya mengalami peningkatan harga. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Materi yang saya akan sampaikan yaitu berjudul Kebijakan Fiskal dengan Tingkat Kurs Fleksibel. Terbuka perekonomian dan tingkat kurs fleksibel tidak selalu bekerja untuk keuntungan pengambilan kebijakan. Perhatikan kebijakan pemotongan pajak untuk mendorong perekonomian. Anggaplah Kongres memberlakukan pemotongan pajak besar yang dirancang untuk menaikkan output. Belanja oleh rumah tangga meningkat, namun tidak semua belanja tambahan dihabiskan pada produk domestik. Sebagian bocor keluar perekonomian Amerika Serikat yang mengurangi angka pengganda. Tingkat bunga yang lebih tinggi cenderung menarik permintaan asing atas surat berharga. Peningkatan permintaan ini cenderung mendorong harga dolar naik yang kemudian mengurangi efektivitas pemotongan pajak. Jika nilai dolar naik, ekspor kurang kompetitif di pasar dunia, dan kuantitas ekspor akan turun. Demikian pula, dolar yang kuat membuat barang impor lebih murah, dan warga negara Amerika Serikat membelanjakan lebih banyak barang asing dan lebih sedikit barang Amerika Serikat pengaruh yang mengurangi angka pengganda. Dan juga ada 3 faktor untuk mengurangi angka pengganda. Yang pertama yaitu tingkat bunga yang lebih tinggi dari peningkatan permintaan uang mungkin menurunkan konsumsi dan investasi swasta. Efek crowding out. Yang kedua, sejumlah pendapatan dari ekspansi ekonomi akan dibelanjakan pada impor, dan yang terakhir, tingkat bunga yang lebih tinggi mungkin menyebabkan dolar terapresiasi yang melemahkan ekspor dan lebih mendorong impor.
Selanjutnya ada kebijakan moneter dengan tingkat kurs tetap. Meskipun sebagian besar negara besar dunia saat ini memiliki tingkat kurs fleksibel atau mencakup negara-negara zona euro yang dianggap sebagai satu negara, yang menarik untuk dipertanyakan adalah apakah peran yang bisa dimainkan kebijakan moneter jika suatu negara memiliki tingkat kurs tetap. Jawabannya adalah tak ada peran. Agar suatu negara bisa mempertahankan tingkat kursnya tetap terhadap katakanlah dolar Amerika Serikat, tingkat bunga tidak bisa berubah relatif terhadap tingkat bunga AS. Jika otoritas moneter negara tersebut menurunkan tingkat bunga karena ingin mendorong perekonomian, mata uang negara tersebut akan terdepresiasi dengan mengasumsikan bahwa tingkat bunga AS tidak berubah. Orang ingin menjual mata uang tersebut dan membeli dolar serta berinvestasi dalam surat berharga AS. Karena tingkat bunga negara tersebut akan menurun relatif terhadap tingkat bunga AS. Dengan kata lain, otoritas moneter